Jasad ini perangkat, yang mengendalikan adalah raja. Rajanya kolbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah, ada lagi rajanya. Ada raja di atas raja. Itulah fuad. Si fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan, kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah. Sumyal qalbu litaqallubih. Disebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi fuad, dia punya pendirian. Dia punya pendirian, ya. Dia punya yang disebut dalam bahasa Arab mauquf atau mauqif, tempat dia berpendirian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berwukuf, berpendirian terhadap yang engkau tidak punya ilmunya. Apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Apakah bi dengan nama atau atas nama? Ini teori dulu ya, pakai ilmu nahu sorof. Jangan sarap ya. Nahu, ilmu nahu. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab ada yang disebut huruf jar atau huruf khafat. Huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Ismun masuk ba bismi. Masuk ba bismi. Huruf jar itu saling mewakili makna satu sama lain. Ini contoh. Sebelum masuk basmalah ada ba tapi bukan di bismillah, di ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung bi. Apa arti bi di situ? Kita terjemahin biasanya apa? Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah? Kepada. Maka bi bermakna ila atau ala. Maka huruf jar saling mewakili makna satu sama lain. Contoh, apa tuh lafaz kalau lagi kita baca sholawat? Bibak kata. Ada satu lafaznya. Ente ngantuk. Bibakkah, bi diartikan fi. Bi dengan tapi diartikan fi. Wulidtu bi Makkah, aku dilahirkan bukan dengan Mekah tapi di Mekah. Sudah berapa arti ba? Sudah 2. Ya. Maka bismillah ini bismillah apa? Ulama kita mengartikan ini ba isti'anah. Ba minta tolong. Ada yang mengartikan ini ba istizan, minta izin. Ada macam-macam ba. Ada yang mengartikan fi, dalam nama Allah, dengan nama Allah. Lebih tinggi mana orang yang bawa nama atau di dalam nama? Nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ini Ar-Razi, ya ini badannya. Maka saya yang di dalam nama Ar-Razi itu. Namun kita ini bukan Allah. Maka tidak boleh mengatakan dengan atau di dalam nama Allah, aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Itu ajaran sesat. Berarti dia mengatakan dirinya bersatu dengan Allah. Itu pun tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah melarang itu. Itu akidah orang-orang sesat. Kita bertasawuf, kaidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar satu jengkal pun, tidak boleh keluar satu jari pun, tidak boleh keluar. Keluar zindik. Keluar zindik. Maka rasakan saja apa makna yang tumbuh dari kata ba. Bismillah, dengan nama, atas nama, kepada nama.
atau boleh dalam rahasia nama, boleh. Saya kalau bawa surat dari Pak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, atau Gubernur, atau Presiden, atau pimpinan, saya datang ke instansi bawa stempel, diterima atau tidak? Pasti diterima. Kenapa? Ada stempelnya dengan atau atas nama pemimpin. Dulu guru-guru kita juga begitu. Jika ada santri datang kepada syekh, kalau bawa nama temannya pakai surat, saya bawa surat dari guru saya, dibuka. Walaupun ada antri 1000, pasti dia yang didahulukan. Ya, kalau bawa nama itu baru, karena di ruas-ruas ini ada nama, didaftarkan dulu baru bisa masuk. Kalau kita mau naik ke hadirat Allah, maka harus lewat nama ini. Bismillah. Di manakah nama Allah? Allah pancarkan pada kolbu baginda Rasul. Dan ini tidak ada pada zikir-zikir yang lain, hanya ada pada zikir sholawat. Itulah rahasianya yang kita sebut malam tadi di Sambas, ya. Di surat Taubah basmalahnya diakhirkan, wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, Rasulullah mempunyai 2 nama yang merupakan nama Allah, Rauf Rahim. Rauf Rahman, sama, mirip, walaupun berbeda beberapa. Rahim, ternyata kata Rauf yang merupakan Asmaul Husna dibolehkan untuk nama Rasul. Rahim yang merupakan nama Allah tapi disebut sebagai nama Rasul. Rasul yang Rauf, Rasul yang Rahim. Maka Allah menyayangi makhluk lewat Rasulullah. Maka siapa yang berselawat kepada Rasulullah, dia telah masuk ke dalam rahasia nama-nama Allah. Inilah rahasianya kenapa sholat jadi sah ketika kita Bismillah. Inilah rahasia juga kenapa mazhab Malik, di mazhab Malik lama tidak ada basmalah di Fatihah, tapi dia tetap membaca sholawat di akhir, maka sah sholatnya. Ya, karena itu rahasia. Jasad ini perangkat, yang mengendalikan adalah raja. Rajanya kolbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah, ada lagi rajanya. Ada raja di atas raja, itulah fuad. Si fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan, kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah. Sumyal qalbu litaqallubih, disebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi fuad, dia punya pendirian. Dia punya pendirian, ya. Dia punya yang disebut dalam bahasa Arab mauquf atau mauqif, tempat dia berpendirian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berwukuf, berpendirian terhadap yang engkau tidak punya ilmunya. Maka ilmu itu ada di fuad, karena inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya sama, basar, fuad semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Mas'ula, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fuad ini yang membuat keputusan di dalam kolbu. Tapi si fuad bisa memutuskan karena ada otaknya. Otaknya fuad, otak dari otaknya kolbu disebut lub. Lub itu inti. Berarti apa? Inti. Maka orang-orang yang mempunyai spirit ini disebut ulul albab. Dan ini lebih tinggi dari profesor, lebih tinggi dari filsuf. Dia berbicara jauh ke depan. Maka mereka bisa memprediksi kalam-kalamnya
karena dia berbicara dengan lub, kata-katanya berlaku sampai beberapa abad ke depan. Seperti imam-imam mazhab yang 4, mereka berfatwa sesuatu yang baru cocok untuk zaman ini. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah boleh dengan yang senilai dengan beras atau gandum, makanan pokok. Coba saya tanya bapak ibu nih, dikasih beras dan kasih fulus, pilih mana? Jujur, dikasih beras apa fulus? Matre semua ya. Ibu-ibu dikasih beras, dikasih duit, pilih mana? Hah? Enggak, ibu-ibu jawabnya lain. Yang ngasih beras aja lah. Suami maksudnya. Itu kalam dikalamkan abad kedua. Tahun 130 beliau berfatwa begitu, tahun 150 dibid'ahkan orang. Tapi di tahun 2000 hampir semua kiai ulama membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit, bahkan yang senilai dengan duit, pakai pencet-pencet. Apa tuh namanya? Dijikir digital. Bid'ah beneran tuh. Ya, itu yang ngomong Imam Abu Hanifah. Abad kedua dia berbicara, 12 abad setelahnya baru terang benderang dia berbicara dengan lubnya. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbicara dengan ruhnya. Kata beliau, wajib baca Fatihah dalam salat, mau imam mau makmum, karena munajat kepada Allah tidak dapat diwakilkan. Jadi Allah kasih anugerah lub kepada Abu Hanifah, agunah ruh kepada Imam Syafi'i, ma'rifatul ruh. Semuanya dapat ilmu ini, tapi yang mereka sampaikan ini beda-beda ilmu.